Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman mahasiswa di kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, kita kali ini akan membahas bab 11 tentang aspek hukum. Di sini kita akan membicarakan 8 subbab ya, agak banyak. Yang pertama yaitu tentang aspek hukum dan bisnis, kemudian langsung menjelaskan tentang perusahaan dagang itu apa, firma itu apa, terus CV itu apa, PT itu apa, koperasi itu apa. Kemudian pada subbab yang ketujuh kita akan menjelaskan tentang surat dan dokumen penting pada badan usaha, dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang surat dan dokumen penting untuk izin usaha. Oke, lanjut ke yang pertama mengenai aspek hukum dan bisnis. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dilaksanakan atau dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus. Garis besar dari kegiatan bisnis ini dapat dikelompokkan dalam 5 bidang usaha. Yang pertama ada bidang industri, kemudian bidang perdagangan, bidang jasa, bidang agraris, dan bidang ekstraktif. Nah, kita langsung masuk ke perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang didirikan serta dimiliki oleh perseorangan. Jadi ini sama kayak perusahaan perseorangan, tapi dia bergerak dalam bidangnya perdagangan gitu ya. Keistimewaannya adalah ketika dia mempunyai keuntungan, itu bisa langsung dinikmati sendiri oleh pemilik usaha. Jadi dia karena perseorangan ya, jadi dia nggak harus bagi-bagi. Kemudian pengambilan keputusannya juga singkat, karena dia tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain. Tapi di sini ada kelemahannya, jika mengalami kerugian usahanya ini ditanggung sendiri oleh pemilik usaha sampai harta pribadi. Kemudian juga mungkin dari segi modal yang diperoleh itu kecil ya, karena kan hanya modal pribadi saja. Jenis usaha yang cocok untuk perusahaan ini yaitu usaha skala kecil, keluarga, atau usaha yang tidak memerlukan modal yang besar dan tingkat pengambilan keputusan yang cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang firma. Nah, firma ini diatur dalam pasal 1635 KUHD. Nah, firma ini merupakan persekutuan perdata khusus. Menurut pasal di atas, firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Sekutu dalam firma terdiri dari sekutu yang dikecualikan, atau jadi di sini sekutu yang kewenangannya itu tindakannya dibatasi, dan sekutu yang tidak dikecualikan yaitu sekutu yang kewenangan bertindaknya itu tidak dibatasi. Untuk perusahaan bentuk firma ini cocok untuk perusahaan konsultan pajak, konsultan hukum, seperti itu, yang bersifat persekutuan dengan orang lain dengan didasarkan pada kepercayaan yang tinggi antar para sekutu. Kemudian ada persekutuan komandator atau CV. Nah, CV sendiri ini adalah persekutuan firma yang dia memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditor. Sekutu komanditor sendiri itu adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga dalam persekutuan tanpa dia itu ikut mengelola perusahaan. Berbeda dengan sekutu komplementer yang dia tuh setor uang, tenaga, barang, tapi juga ikut melakukan pengelolaan perusahaan. Di sini ada 3 bentuk persekutuan komanditor. Ada persekutuan komanditor diam-diam. Jadi di sini tuh CV tapi yang dia tuh belum mengumumkan mengumumkan bentuk CV-nya seperti itu, jadi masih diam-diam. Kemudian ada persekutuan komanditor terang-terangan, jadi yang dia sudah mengumumkan bentuk CV-nya. Kemudian ada persekutuan komanditor dengan saham, jadi CV yang dia sudah diumumkan secara terang-terangan dan dia mengeluarkan saham untuk memperoleh modal. Kemudian ada perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Dia melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 UU PT, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, modal dasar perseroan terbatas ini terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Besarnya modal dasar perusahaan
perseroan terbatas ini paling sedikit 50 juta dan minimal 25%-nya ini harus ditempatkan dan disetor penuh baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Penyatuan saham dalam bentuk benda tidak bergerak ini harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Oke, selanjutnya ada koperasi. Nah, di sini koperasi itu memiliki tujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan umumnya kepada masyarakat. Menurut pasal 6 UUP ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan sekunder. Kalau koperasi primer itu didirikan minimal oleh 20 anggota. Kalau koperasi sekunder itu dia didirikan minimal oleh 3 koperasi primer. Jika dilihat dari jenisnya, ada 4 jenis koperasi: koperasi simpan pinjam, konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi serba usaha. Untuk yang simpan pinjam itu kegiatannya yaitu menyimpan dan meminjamkan uang. Kemudian untuk konsumsi itu dia melayani barang-barang konsumsi untuk anggotanya. Kemudian koperasi produksi itu memproduksi barang untuk anggotanya. Kalau koperasi serba usaha itu bisa gabungan antara misalkan koperasi simpan pinjam juga tapi koperasi konsumsi juga, atau koperasi produksi juga tapi juga koperasi simpan pinjam juga, seperti itu. Nah, koperasi ini dikelola oleh pengurus yang dia diangkat oleh rapat anggota, dan pembagian hasil usaha koperasi ini berdasarkan persenan atau berdasarkan jasa dari partisipasi masing-masing anggota. Modal koperasi ini meliputi modal sendiri dan modal pinjaman. Kalau modal sendiri itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan atau hibah. Kemudian untuk yang modal pinjaman ini berasal dari anggota koperasi lainnya, kemudian bank, kemudian lembaga keuangan lain, atau melalui penerbitan obligasi serta surat utang lain. Nah, kita lanjut ke surat dan dokumen penting pada badan usaha. Ini ada contohnya. Nomor 1, usaha dagang adalah perusahaan yang didirikan serta dimiliki oleh perorangan dan merupakan bentuk dari perusahaan perseorangan. Syarat pendiriannya ini ada fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, nama usaha, alamat tempat, itu bisa dibaca ya. Untuk prosedurnya itu pemohon atau pemilik usaha yang diwakilkan itu datang ke notaris membawa semua persyaratan, kemudian akta notaris pembentukan usaha dagang itu akan selesai dalam waktu sekitar 14 hari. Dokumen yang akan diperoleh itu nanti akta notaris, kemudian ada surat keterangan domisili NPWP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, kemudian ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Untuk yang firma, menurut pasal 16 KUHD, firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Nah, nama ini berdasarkan kesepakatan, seperti itu. Syaratnya sama ya, tadi ada fotokopi KTP, dan ini minimal 2 orang, surat keterangan domisili dari kelurahan di mana firma itu akan beroperasi, kemudian nama lengkap dan pekerjaan pendiri firma, kemudian keterangan lengkap mengenai firma, contohnya seperti usaha yang dijalankan apa, cabang usahanya apa, usaha lain yang akan dikerjakan oleh firma itu apa. Kemudian ada fotokopi surat kontrak rumah atau kantor jika melakukan penyewaan, dan ada fotokopi PBB. Prosedurnya dia membuat akta otentik berupa akta notaris pendirian firma, kemudian pendaftaran akta pendirian kepanitraan pengadilan negeri di daerah hukum firma berada. Nah, yang selanjutnya ada CV. Nah, persyaratannya ini kan itu kan ada sekutunya kan ada 2 ya, ada aktif dan ada yang pasif. Jadi yang pasif itu yang cuman memberi modal, sedangkan yang sekutu aktif itu dia ikut mengelola. Persyaratannya itu ada fotokopi KTP pendiri CV minimumnya 2 orang, kemudian surat keterangan domisili, data nama lengkap dan pekerjaan pendiri CV hampir sama ya kayak firma tadi.
kemudian keterangan lengkap tentang CV-nya, kemudian ada fotokopi surat kontrak atau rumah atau kantor jika melakukan penyewaan, dan ada fotokopi PBB. Nah, prosedurnya juga dia mengurus dan mendaftarkan badan usahanya ke notaris di mana CV beroperasi, kemudian semua tadi persyaratan tadi nanti diajukan ke notaris, kemudian mengisi formulir. Nah, akta notaris itu akan jadi kurang lebih 14 hari kerja. Dokumen yang diperoleh itu ada akta notaris pendirian CV, kemudian ada surat keterangan domisili, NPWP, SIUP, TDP. Kemudian ada persoalan terbatas. Nah, ini persyaratan pendirian PT ini fotokopi KTP pendiri, fotokopi KK penanggung jawab PT, nama PT-nya, modal dasar, terus modal disetor, kemudian komposisi pemegang saham, alamat PT, rincian bidang usaha, susunan komisaris dan direksi, dan fotokopi surat kontrak atau fotokopi PBB. Prosedurnya ada di kanan atas, itu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kelima juga koperasi, persyaratannya dan prosedurnya. Jadi prosedur pendirian koperasi itu minimum beranggotakan 20 orang, ada susunan pengurusnya dan pengawasnya, kemudian ada ART, kemudian daftarkan ke notaris, dilampiri fotokopi KTP pengurus, nama koperasi dan alamatnya, kemudian surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Oke, nah selanjutnya ada surat dan dokumen-dokumen penting untuk izin usaha. Jadi di sini ada surat izin lokasi. Jadi surat izin lokasi ini adalah dokumen perizinan yang diberikan pada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal untuk yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak untuk menggunakan tanah sebagai keperluan usaha penanaman modal. Jadi ini secara gampangnya itu izin bahwa akan memakai lokasi itu sebagai lokasi usaha. Persyaratannya ada surat permohonan, kemudian proposal kegiatan pembangunan, ada fotokopi KTP pemohon, peta penatagunaan tanah, kemudian fotokopi NPWP dan lainnya, itu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian prosedurnya, yang pertama mengajukan surat permohonan ke Pemda setempat, meninjau lapangan sampai ke bawah itu. Nah, ini izinnya ini berlaku 1 tahun untuk 0 sampai 25 hektar dan 2 tahun untuk 25 sampai 50 hektar dan 3 tahun untuk lebih dari 50 hektar. Yang kedua ada surat izin usaha perdagangan. Nah, surat izin usaha perdagangan atau SIUP ini izin yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, baik badan hukum maupun perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Banyak kasus ya, kalau misalkan usaha-usaha yang dia mau mendaftarkan atau kayak mau minjem, baik itu mau kredit ke bank atau mau minjam ini ya biasanya alat edisi untuk ATM maupun untuk kartu kredit, itu mereka tuh bingung gitu apa itu SIUP, karena mereka nggak mengurus gitu. Alhasil nanti itu akan juga mempengaruhi kelancaran, kayak mau ngajuin kredit, wah nggak ada SIUP-nya nih, kemudian ditolak. Nah, seperti itu juga harus diurus gitu ya, jadi agar mempermudah kegiatan operasional perusahaan nantinya. Nah, di sini sanksi usaha yang tidak memiliki SIUP ini ada penutupan kegiatan usaha dan ada sanksi sosialnya, yaitu terisolasi terhadap pihak ketiga. Kemudian di kiri bawah itu ada persyaratan SIUP dan untuk yang perusahaan persorangan. Kemudian yang di bawahnya yang poin B itu ada untuk SIUP yang perseroan terbatas. Kemudian prosedurnya ada di kanan atas dan
itu dengan diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian di setiap daerah. Penanggung jawabnya itu mengurus ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat, mengisi formulir, kemudian dikembalikan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dilampiri dengan persyaratan yang di kiri bawah itu, kemudian dia membayar biaya pelayanan yang berlaku. Ya, selanjutnya ada surat izin tempat usaha situ. Itu surat yang terkait dengan legalitas suatu tempat atau bangunan yang ditunjukkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Tujuan dokumen untuk melakukan penertiban usaha. Syaratnya itu ada di bawah, prosedurnya juga ada, silakan nanti dibaca. Kemudian yang selanjutnya ada penerimaan sewa tanah, adalah suatu pernyataan atas pemberian izin kepada seorang atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Dokumen hukum ini disebut sebagai perjanjian kontrak suatu lahan. Syaratnya, kemudian ada prosedurnya, silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian yang kelima ada TDP atau tanda daftar perusahaan. Nah, ini adalah dokumen hukum terkait dengan proses pendaftaran suatu badan usaha terkait dengan nomor registrasi suatu badan usaha. Syaratnya ada, itu dibagi dua. Yang syarat atas itu untuk yang perorangan, yang di tengah itu ada untuk perseroan terbatas, dan prosedurnya ada di bawah sendiri. Kemudian selanjutnya ada surat izin gangguan atau HO. Ini surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang akan dijalankan. Nah, syaratnya itu ada di kiri bawah. Nah, prosedurnya ada di kanan atas. Yang selanjutnya ada surat izin prinsip, yaitu suatu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah. Persyaratan dan prosedurnya ada di bawah. Cukup jelas ya. Kemudian yang ke-8 yaitu nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak ini adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai sarana administratif yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dan sebagai identitas dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Syaratnya ada di bawah ini. Nah, prosedur untuk memperoleh NPWP ini bisa datang langsung ke Dinas Pajak atau bisa online, mengisi formulir, dilampiri dengan persyaratan, kemudian setelah menerima NPWP akan mendapatkan pemberitahuan tiap bulan berkaitan dengan pajak yang harus dibayar. Jadi ini untuk yang NPWP ini khusus nggak cuman perusahaan, tapi bagi teman-teman yang punya pekerja yang sudah bekerja gitu ya, itu juga bisa mengurus NPWP seperti itu. Oke, sekian dulu ya untuk pertemuan bab 11. Kita akan ketemu lagi di pertemuan bab 12 next time. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.